Kelasnya mana? Belum ya, kelas. Coba dicek teman-temannya udah pada masuk ke kelas semua belum? Apa ada yang masih di luar? Udah semua. Iya. Sebelum mulai pelajaran, tadi Rumul sebagai ketua kelas juga sebelumnya nanti selesai. Sebelum melanjutkan materi kita absen dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Alvina Sugiarto. Ada Pak. Dia. Hadir Pak. Malia. Hadir Pak. Muhtadirul kemarin kemana? Ini Pak, Izin kemana? ingin ada keluaran keluarga. Oh, ya. Lain kali kalau izin harus ada surat keterangannya ya. Jangan bilang ya. Nabila kemana? Sakit ya. Oh sakit. Belum berapa hari? Baru hari ini. Oh baru hari. Ya mudah-mudahan Nabila cepat sembuh ya. Amin. Nur Malat. Belet. Destri. Hadir. Siti Muhammadasari. Di sini Pak. Izin kemana? Ada. Oh hadir. Ada surat nih kak? Ada Pak. Siti Rahman. Hadir Pak. Siti Sayyidah Halim. Hadir Pak. Siti Bapak. Hadir. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Nih, sebelum memulai pelajaran, kalau Bapak bilang, apa kabar kalian semua? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Allah Akbar. Mari, harus dia semangat. Apa kabar semuanya? Gitu dong, semangat. Masih pagi kok kalau ya. Belum makan dah? Sarapan dulu ya. Mari, sarapan dulu. Apa habis makan? Jadi lemes. Iya Pak. Dibuka ya LKS-nya. Iya Pak. Materi hari ini kita tentang Pendapatan nasional. Mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu, coba baca tadi dulu LKS-nya. Pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ya, pendapatan nasional yaitu penjumlahan nilai akhir dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam jangka 1 tahun. Itu pendapatan nasional. Itu pengertian pendapatan nasional. Pengertian. Terus menurut para ahli, apa itu pendapatan nasional? Coba
Dia baca menurut para ahli yang pertama. Menurut siapa dia? Arthur Churchill. Apa kata Arthur Churchill? Mengartikan bahwa pendapatan nasional adalah pendapatan objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Ya, itu menurut Arthur Churchill. Jadi secara sederhana apa sih pendapatan nasional? Jadi secara sederhana pendapatan nasional dapat diartikan pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Itu adalah pengertian dari pendapatan nasional. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari kita mempelajari pendapatan nasional. Ada yang tahu nggak apa sih gitu? Seberapa pentingnya kita mempelajari pendapatan nasional? Ya Pak. Coba Saida, apa yang pertama? Yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris atau jasa. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dan yang keempat adalah pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Ya, betul. Yang pertama tadi itu manfaat dari mempelajari pendapatan nasional, yaitu apa tadi itu? Mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Nah, jadi yang poin pertama adalah kita tahu nih tahu struktur negaranya itu negara tersebut negara agraris atau negara seperti apa gitu kan ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, coba lihat apa tadi? Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Ya, jadi yang poin yang kedua adalah menjadikan perbandingan. Jadi setelah kita mengetahui kan tadi mengetahui, jadi yang poin kedua adalah kita membandingkan pendapatan nasional dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Misal dari tahun 2020 nih pendapatan negara itu mencapai sekitar 1 juta miliar. Nah, yang tahun berikutnya merosot menjadi kurang dari 1 juta miliar. Jadi kita tuh tahu. Jadi perbandingan, menjadi perbandingan. Poin yang selanjutnya tadi itu apa? Perbandingan perekonomian atau Nah, jadi tadi itu secara khusus untuk satu negara perbandingan itu untuk satu negara. Nah, setelah kita tahu nih perbandingan di negara dari tahun 2020 ke tahun 2021, nah jadi meningkat ke tingkat dunia nih. Jadi misal Indonesia sama Amerika lebih gede mana nih pendapatannya per tahunnya? Negara Amerika apa Indonesia? Jelas? Amerika. Tapi bisa Indonesia juga melebihi Amerika asalkan negara kita juga tetap semangat, itu percaya diri bisa mengalahkan Amerika. Dan mudah-mudahan di tahun depannya kalian sebagai penerus bangsa, calon pemimpin, mudah-mudahan kalian bisa mengalahkan Amerika dari segi politik, ekonomi ataupun lain sebagainya. Mudah-mudahan ya. Semangat ya belajarnya. Nah, itu poin nomor berapa? Menjadi perbandingan. Poin yang ketiga. Terus poin yang selanjutnya. Nah, poin yang terakhir adalah menjadi kebijakan pembangunan. Jadi sudah didata nih dari tahun berapanya, terus kemudian pengeluarannya di pemerintah untuk membangun jalan, membangun infrastruktur untuk kebutuhan warga negaranya, gitu ya. Nah terus Pak,
dari mana sih pendapatan nasional itu, sumber-sumbernya dari mana? Masa negara bisa begitu saja punya duit gitu kan? Kita juga orang tua kita ada yang bekerja sebagai petani, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dokter gitu kan ya. Nah terus negara itu dari mana sih pendapatannya? Dari pertama yang dari pajak, seperti pajak PPH, pajak penghasilan, ada PDB, pajak bumi dan bangunan, ya. Jadi salah satu hal yang paling besar pendapatan negara adalah dari pajak. Yang kedua dari non pajak. Yang pertama adalah yang pertama itu pajak, nomor satu. Yang kedua adalah non pajak. Contohnya sumber dari pajak itu seperti gas, baik non gas gitu kan ya, seperti pertambangan gitu kan, pertambangan milik negara bukan milik pribadi gitu ya. Yang ketiga pendapatan negara yang ketiga itu dari hibah. Hibah itu bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misal ada orang Amerika nih, ini saya punya duit nih buat Indonesia, punya duitnya kasih buat hibah, kan? Bisa gitu. Terus ada dari negara kita, misalnya bentar dulu nanti udah lulus gitu kan menjadi orang terkaya se Indonesia. Nah punya duit kasih nih buat Indonesia nih, Indonesia saya punya duit sumbang. Nah itu pendapatannya ke tiga, sumber ketiga itu dari hibah ya. Ya, terus selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada berapa sih? Nggak tahu. Ada berapa? 5. Ada 6. Dari mana ada 6? Ya, ada 6. Yang pertama GDP atau PDB. Nah, apa itu? Yang poin pertama tadi apa tadi rumusnya? Coba bilang. PDB atau PDB atau GDP. Itu poin yang pertama. Nah, apa itu? Coba dibaca aja. Produk domestik bruto PDB atau gross domestic product GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Nah, jadi yang ditekankan, yang paling disoroti untuk konsep yang pertama yaitu adalah batas wilayah. Batas wilayah, misal nih ada dari Amerika, salah satu perusahaan dari Amerika, misal cabangnya itu buka cabang di Indonesia. Nah, cabang tersebut harus dihitung jadi salah satu ini ke dalam konsep ini harus dihitung perusahaan. Jadi ini tuh batas wilayah, meskipun dia itu dari luar negeri, misal dari Amerika atau dari Malaysia atau dari negara-negara manapun, kalau dia membuka cabang di Indonesia, di negara kita ya, berarti menjadi ini harus dihitung juga. Itu untuk poin yang pertama. Maka rumusannya adalah cara mencari PDB atau GDP adalah penghasilan warga negara asing ditambah WNH warga negara asing yang ada di batas negara atau di dalam negeri. Itu poin yang cara menghitungnya ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Santi, apa tadi yang kedua itu? Yang kedua ada PNB atau Produk Nasional Bruto atau GNP Gross National Product. Ya, GNP. Coba pengertiannya Pak, baca.
jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau tadi itu yang ditekankan itu batas wilayahnya, yang sekarang yang lebih ditekankan itu orangnya. Misal nih, orang Indonesia buka cabang di Malaysia, berjualan di Malaysia. Nah, itu juga tetap dihitung ke dalam GNP. Nah, yang pertama itu batas wilayah, yang ditentukannya, yang lebih ditekankannya yang kedua adalah lebih ke orangnya, gitu kan ya. Itu yang poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga ada NNP. Oh iya, lupa. Poin yang kedua tadi, poin kedua belum bahas. Ini rumusannya, cara mencari GNP itu yaitu adalah GDP ditambah atau dikurang Pendapatan neto. Nah, cara mencarinya adalah GDP dikurang atau ditambah pendapatan neto. Kenapa sih kok di situ harus ada ditambah atau enggak dikurang? Kenapa? Nah, gitu kan? Jadi kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, secara simpelnya untuk memudahkannya, cara menentukan ditambah atau dikurang, untuk lebih memudahkannya kita tuh melihat negara mana. Kalau negara itu negara maju pasti ditambah. Kalau negara berkembang, negara di sini pasti dikurang. Itu singkatnya, lebih mudahnya. Nah, ada juga untuk menentukan nih bisa ditambah atau dikurangnya dari pendapatan luar negeri dikurangi pendapatan warga negara Indonesia atau warga negara mana saja di dalam negeri dikurangi pendapatan warga negara di dalam negeri. Jadi dikurang apa ditambahnya itu bisa positif, bisa negatif, itu tergantung perhitungannya. Dan yang ketiga ada NNP. Apa itu NNP? Net National Product. Cara menghitung NNP yaitu GNP dikurang penyusutan. Nah, penyusutan di sini itu ketika produksi ya, ketika melakukan produksi hasilnya itu kurang atau lebih. Kalau lebih berarti kalau kurang berarti mengalami penyusutan. Itu poin yang ketiga. Poin keempat ada NNI atau Net National Income. Cara mencarinya, rumusannya NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang poin kelima ada personal income atau PI. Rumusannya, cara mencarinya NMI dikurang laba ditahan ditambah iuran. Pokoknya, nah ini tuh ditambah iuran apa saja. Nanti misalnya di soalnya tuh ada iuran pensiun, iuran apalah, pokoknya ada iuran lah. Terus ditambah transfer
transfer dan poin yang terakhir ada pendapatan bebas atau des. Rumusannya cara mencarinya PI dikurang pajak langsung. Nah, ini adalah konsep-konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama ada PDB atau PDB. ya, yang kedua ada PDB. yang ketiga atau NNP atau nah, yang keempat ada NNI. NNI itu apa? Nasional Pintar. Yang kelima personal pintar. Yang terakhir ada responsible pintar. Nah, jadi berapaan ya? Nah, kemudian sekarang biar lebih paham, Bapak kasih contoh soal. Contoh dulu, baru nanti setelah contoh nih, udah dikasih contoh, udah pada paham. Nah, baru ada soal latihan ya. Contoh yang pertama. Yang pertama itu coba mana yang kasihnya juga. Ada apa? Jumlah data buat data keuangan suatu negara ya. Data keuangan. Data keuangan suatu negara. Yang pertama ada poin apa aja? Jumlah pendapatan perusahaan asing. Jumlah pendapatan perusahaan asing di negara berapa? 200.000. Ini bisa contohnya. Kalau kenyataannya mungkin lebih besar atau lebih banyak gitu ya. Oh, yang kedua ada apa? Jumlah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut, di dalam negara. Berapa? 50.000. Kemudian ada Jumlah pendapatan warga negara tersebut di luar negeri. di luar negeri berapa? 20.000. Poin. Kemudian ada apa lagi? Penyusutan 10.000. Penyusutan berapa? 10.000. Kemudian Pajak tidak langsung. pajak tidak langsung berapa? 26.000. 26.000. Kemudian ada Pajak langsung. pajak langsung berapa? 15.000. Kemudian ada Laba ditahan. laba ditahan berapa? Oh, silakan. Berapa? 2.000. Kemudian pajak perusahaan berapa? 6.000. Kemudian Transfer payment.
transfer payment berapa? 10.000. Terus ada iuran pensiun berapa? 3.000. Pertanyaannya, maka tentukan konsep pendapatan nasional. Nah, cara mencarinya adalah tadi konsep-konsep tadi. Pertama kita mencari apa dulu tadi? GDP itu tadi apa? Gross domestic Gross product. Ya, yang ditekankan tadi itu adalah apa? Apa yo? Nah, tadi itu perusahaan batas wilayah. Tadi itu yang ditekankan itu batas wilayahnya, ya kan? Nah di sini ada nggak GDP? Ada nggak di soalnya? Batas wilayah ada ya? Berapa? Yang mana ayo? Nah, yang pertama jumlah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut berapa? 200.000. Nah, jadi ini udah ketemu ya. Yang pertama konsep yang pertama. Yang kedua, kita menentukan apa? GNP. Rumusannya tadi itu gimana? GDP dikurang atau ditambah pendapatan neto. GDP dikurang atau ditambah pendapatan neto. Nah, GDP-nya udah ketemukan, tinggal dimasukkan. Berapa GDP-nya? 200.000. Ini dikurang apa ditambah nih? Ya, kira-kira dikurang apa ditambah? Kenapa bisa ditambah? Nah, ini kan apa? GDP dikurang atau ditambah pendapatan neto. Nah, tadi GNP itu apa? Sebutnya apa? Nah, pendapatan neto tadi kan pendapatan di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Yang mana? Nah, yaitu ini. Nih. Nah, yang ini. Berarti pendapatan netonya itu kita cari dulu. Pendapatan neto berapa? Seperti apa? Nah, yang ini. Yang ini dikurang yang ini. Berarti 20.000 dikurangi 50.000. Hasilnya positif negatif? Hasilnya minus 30.000. Berarti pendapatan neto sudah luar negerinya positif atau apa negatif? Negatif. Berarti 200.000 dikurangi 30.000. Hasilnya 170.000. Udah ketemu yang kedua. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga rumusnya? P dikurang penyusutan. GNP-nya berapa? 170.000 dikurangi penyusutan. Lihat misalnya dengan penyusutan apa? 10.000. Berarti 170.000 dikurangi 10.000. Hasilnya 160.000. Konsep yang keempat ada apa? NNI sama dengan NNI, rumusnya NNI sama dengan
Mengurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung. Ya. MNP-nya udah ada kan tadi? Nah, 160.000 dikurangi pajak tidak langsung. Berapa? Di sini ada nggak? Ada. Ada berapa? 26.000. Berarti 160.000 dikurangi 26.000 itu berapa? 100 berapa? 34.000. Jadi kalau MNP-nya udah rumah. Nah, sekarang kita mencari poin yang kelima. Apa itu poin yang kelima? Pendapatan income, personal income, dengan rumusan MI dikurangi. Ayo apa? Hah? Dikurangi kayak iuran-iuran ya. Iuran ditambah transfer payment. Nah, NNI udah ada kan? Berapa? 134.000 dikurangi iuran-iuran. Nah, iuran-iurannya itu ada nggak yang di soalnya ada berapa? Ayo. Ada 3. Yang pertama laba ditahan, yang kedua ada pajak perusahaan, yang ketiga ada iuran pensiun. Berarti laba ditahan ditambah pajak perusahaan ditambah iuran pensiun, laba ditahannya itu berapa? 2.000 laba perusahaan, 6.000 iuran pensiun, 3.000. Dijumlah hasilnya berapa? 11.000 ditambah transfer payment. Transfer paymentnya berapa? 10.000. Maka jumlahnya hasilnya berapa? Ada yang tahu? 133.000. Nah, itu untuk mencari personal income. Yang terakhir nomor 6, kita mencari DI atau disposable income dengan rumusan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. PI-nya itu berapa? 133.000 dikurangi pajak langsung itu berapa? 15.000. Hasilnya berapa? Jadi ketemu DI-nya atau kita mencari apa tadi? Mencari konsep pendapatan nasional. Paham ya? Mudah nggak? Mudah dong. Alhamdulillah. Nah, sekarang soal. Siapkan. Ini udah tulisan? Udah. Sekarang soal latihan. Tapi sebelum soal latihan, ada gambaran sedikit. Nih, kalau Bapak bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dulu. Itu dong. Bisa? Bisa. Konsentrasi. Ulangi, konsentrasi.
soal yang pertama. Sudah siap? Siap. Berikut adalah data keuangan negara XYZ. Tulis ya. Berikut adalah negara keuangan XYZ dengan jumlah pendapatan perusahaan asing dan lokal di negara tersebut adalah 3 juta rupiah. Dan yang selanjutnya jumlah pendapatan perusahaan asing di negara tersebut adalah 500.000. Dan yang selanjutnya jumlah pendapatan warga negara tersebut di luar negeri sebesar 200.000. Nah, penyusutannya 100.000. Pajak tidak langsung 260.000. Sudah? Pajak langsung 150.000. Laba ditahan 20.000. Sudah? Pajak perusahaan 60.000. Sudah? Transfer payment 100.000. Iuran pensiun 30.000. Sudah? Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Belum ya? Lupa. Kemana tadi soalnya? Oh iya. Maka pertanyaannya adalah maka carilah DI. Sudah? Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah data keuangan negara ABC sebagai berikut. GNP-nya adalah 500.000. Depresiasi atau penyusutan 300.000. Transfer payment 100.000. Pajak tak langsung 250.000. Pajak langsung 200.000. Sudah? Iuran pensiun sebesar 300.000. Laba ditahan 400.000. Maka pertanyaannya adalah berapa nilai PI? Sudah? GNP-nya itu GNP-nya 5 juta. Ya? Nah, Bapak kasih waktu 5 detik dari sekarang. 5 detik sebentar ya. 5 menit. Ya, mulai. Nah, jangan ada yang mencontek. Tidak boleh ya. Ada yang sudah? Belum udah? Coba belum. Kerjakan nomor 1 tuh. Ini udah 3. Ya, bentar satu dulu. Oh ya. Ya sudah?
Nah, kerjakan nomor 2. Ya. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Ya, ya. Jawaban nomor 2 ada yang sama enggak? Sama. Benar ya? Benar. 100. Ya kan? Untuk nomor 1 sejauh ini sama nggak? Ada yang apa yang beda? Sama. Ya.
Yang nomor 1 sama? Benar ya? Jawabannya benar. 100 untuk Muhtadilul. Nah, jauh ini paham ya? Pendapatan nasional? Alhamdulillah. Nah, berhubung sudah paham dan waktu yang sudah habis, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kali ini, pesannya tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Bapak akhiri, kalau itu.